Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di video saya. Dan hari ini saya akan berkunjung bersilaturahmi ke rumah terpencil menyendiri yang ada di dalam hutan belantara ini. Dan informasinya di sana ada seorang wanita cantik yang berumur 28 tahun belum menikah, teman-teman. Nah, kita akan berkunjung silaturahmi, kita akan dengarkan seperti apa pengalaman kehidupan dari kecil sampai sekarang udah dewasa tinggal di hutan seperti ini nih. Wow, luar biasa. Dan untuk mencari teman ngobrol aja ini harus ke perkampungan ke sana yang lumayan dari sini jaraknya hampir informasinya 30 menit nih, teman-teman. Dan kita harus melewati hutan, harus melewati perkebunan dan melewati makam juga di sana yang kebetulan makamnya luas, teman-teman. Wah, luar biasa. Kebetulan ada cerita mistis nih di sekitar rumahnya yang informasinya dulu ada yang nyasar, dulu ada yang mendengar suara-suara gaib di sekitar rumahnya. Kebetulan yang akan kita kunjungi ini adalah semacam ajengan atau kiai yang ya biasa mungkin lebih suka hidup menyendiri, lebih suka hidup menenangkan diri jauh dari pemukiman, jauh dari tetangga. Oke, seperti apa perjalanan penelusuran ke rumahnya? Ikuti saja video ini sampai selesai. Oke, dari sini udah kelihatan rumah terpencil menyendirinya ya, teman-teman. Tuh, lihat sekelilingnya seperti ini. Hanya ada ini saung-saung ternak di sini. Nah, kebetulan saya dari belakang rumahnya, yang nanti kita akan coba silaturahmi lewat depan rumah ya, karena kalau dari belakang agak kurang sopan gitu, Tom. Oke, kita langsung menuju ke depan rumahnya ya. Kita silaturahmi seperti apa kehidupan, pengalaman selama tinggal di tengah hutan seperti ini. Nih, seperti ini ya. Oke, kita ke depan sana, teman-teman. Oke, saya sudah ada di depan rumahnya, teman-teman. Kebetulan tadi jalan setapak dan akhirnya nyampe juga di rumah satu keluarga yang tinggal di dalam hutan ini, teman-teman. Ini hampir tidak ada tetangga selain rumah ini yang menyendiri. Nah, kebetulan ada nih pemilik rumahnya. Assalamualaikum. Alhamdulillah ketemu juga nih. Teteh, mohon maaf ikut silaturahmi, nggak apa ya teh ya? Silakan. Lagi aktivitas apa teh? Ya, ini lagi nyapu. Lagi nyapu, alhamdulillah lagi nyapu. Nah, teteh, saya mau sedikit ngobrol-ngobrol terkait kehidupan teteh selama tinggal di hutan ini. Nggak apa-apa ya teh ya? Oke. Iya, makasih teh. Nah, teman-teman, sebelum ngobrol kita kenalan dulu. Maaf, ini teh dengan teteh siapa? Cucu. Teh Cucu. Teh Cucu ini di sini sama siapa aja teh? Sama bapak. Sama bapak. Kedua aja. Oh, berdua aja. Oh, kalau ibu kemana teh? Oh, udah gak ada. Oh, mohon maaf ya teh ya. Ibu mas sudah almarhum. Nah, teh, selama tinggal di sini, berarti teteh ini lahir di sini atau emang pindahan teh? Lahir di sini. Oh, udah lahir di sini. Oh, kalau umurnya boleh tahu berapa teh? 28. 28 tahun. Oh, iya iya. Nah, teteh kan lahir di sini ya. Itu ketika waktu kecil ini teteh bermainnya sama siapa aja teh di sini? Kan ada kakak gitu. Oh, ada kakak. Kakak, adik. Oh. Di sini. Kebetulan sekarang mah udah udah berkeluarga, jadi udah nggak di sini udah gitu. Pada gede. Oh, udah pada gede. Udah dewasa ya. Oh, iya iya iya. Teh sambil duduk ya biar tetehnya nggak cangkel, cek Sunda nama. Waduh, luar biasa sekali teman-teman ketemu sama Teh Cucu yang tentunya ini boleh dibilang di tengah hutannya teh ya, tanpa tetangga, jauh kemana-mana. Ini mohon maaf teh,
Kalau teteh waktu kecil sekolah itu jalan kaki atau gimana teh? Jalan kaki. Sekolah tuh. Iya. Oh, ada temannya teh waktu itu? Banyak teman. Banyak. Kalau dari sininya sama siapa? Sama adik ada, itu cuma beda 2 tahun. Oh, sama Jadi, adik tuh. iya, sama. Jadi jalan kaki dari sini melewati hutan gitu ya. Iya. Dan juga sebelum ke rumah teteh tuh kita melewati area pemakaman umum yang cukup besar ya. Lewat situ juga teh. Iya, sana. Oh, iya. Nah, kan menuju ke rumah teteh cucu ini jalannya tanah ya teh ya. Itu kalau musim hujan gimana teh? Ya licin. Licin. Ya, jeblok. Iya. Nah teh, kebetulan ke teteh hari ini berdua saja sama abah sama bapak ya. Nah, keseharian teteh di sini ngapain aja teh? Kan hanya berdua tanpa tetangga gitu, ngapain teh sehari-harinya gitu? Ya, di rumah paling beberes rumah. Beberes rumah. Main sama kucing. Oh, sama kucing. Ya, pelihara kelinci. Biar kelinci. Oh, jadi teteh cucu ini mungkin saat ini menggantikan ibu yang sudah tiada ya, beres-beres rumah dan mungkin aktivitas yang lain ya. Juga temannya mungkin sama kucing aja hari ini. Ya. Oh, jadi karena gak ada teman sebaya ya, pada jauh, jadi mainnya sama kucing aja. Ada berapa teh kucingnya teh? 8. Oh. Teh, ini kan teteh di sini boleh dibilang terpencil ya. Jadi nggak ada untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu gimana teh? Untuk keperluan bahan pokok segala macam gitu, untuk kebutuhan lah di sini. Itu belanjanya kira-kira kemana di sini? Ada ke desa sana, kecamatan. Ke mana, ke Lemasugi? Iya, Lemasugi. Tapi ke sana kan ini perjalanannya cukup jauh ya teh. Dari sini kira-kira berapa menit atau berapa kilometer teh? Ya, kalau ke Lemasugi paling 2 kilometer. 2 kilo. Itu jalan kaki? Ya enggak. Pakai motor. Kuat. Berarti teteh pakai motor sendiri ke sana. Iya. Nah, itu kan kepake motor kan kalau misalnya kayak sekarang nih musim kemarau, kalau lagi musim hujan kan becek. Emang bisa teh? Bisa, udah biasa. Oh, udah biasa. Luar biasa, berarti ini selain cantik ini teteh ini gadis yang tangguh ya teh. Biasa aja. jadi jauh, lumayan ya. Kalau bawa motor berapa, nyampe setengah jam nggak ya? Kurang setengah jam. Maksudnya kurang dari setengah jam gitu udah nyampe. 15 menit kurang nyampe. Nah, berarti kalau gitu teh untuk kebutuhan sehari itu nggak bisa tiap hari berarti ya, harus langsung nyetok gitu istilahnya. Iya. Jadi sekali belanja untuk 1 minggu atau untuk berapa hari lah gitu ya. Karena memang sangat, ya boleh dibilang jauh lah gitu, nggak ada tetangga sama sekali. Adapun yang di sebelah sana itu katanya rumah jarang dihuni ya teh. Iya. Jadi tapi bener kan jarang dihuni, maksudnya hanya siang aja yang rumah yang iya. Jadi bener-bener nggak ada tetangga sama sekali, bahkan bukan hanya tetangga, nggak ada teman juga ya di sini. Kalau malam hari teteh pernah nggak di luar sendirian gitu menikmati suasana malam gitu teh? Enggak, dingin. Oh, dingin. Jadi di sini tuh kalau malam dingin teh? Dingin. Oh, karena ini daerah pegunungan gitu ya? Oh, kirain teteh menikmati suasana malam sendirian di. Serem juga. Oh, serem. Ya, iya. Oh. Ada gelap, sana gelap, sini gelap gitu. Iya teh, kan ini hampir jauh dari perkampungan ya. Ini teteh pernah nggak ngalamin semacam nggak ada listrik di sini? Pernah teh? Pernah. Waktu kecil? Ya. Tapi pas umur berapa ini udah ada listrik ke sini? Pas MTS ya, udah ada. Jadi dari lahir sampai MTS mah nggak ada. berarti gelap-gelapan ya? Gelap ya Kang Arul ya? Pakai damar sih. Pakai damar, cempor ya teh ya? Ini kembali lagi ke suasana malam nih. Mohon maaf ya teh. Berarti teteh merasanya kalau keluar malam di tempat teteh sendiri merasa seram atau gimana teh? Ya gitu aja. Karena heningnya gitu? Ya hening aja. Ada perasaan merinding nggak kalau keluar malam gitu teh? Ya itu.
Ada perasaan Iya merinding. jarang keluar sih, paling ke jamban aja, ke Oh, kamar gitu. mandi gitu. Oh. Baru keluar kalau malam. Ya kebetulan kamar mandinya juga di luar ya teh. Tapi pernah itu misalnya malam-malam keluar mau ke kamar mandi tapi merasa takut nggak jadi, pernah nggak ya? Ya pernah. Pernah. Itu waktu kecil ya, kalau sekarang mah udah ya udah biasa aja biasa, gitu. udah dibiasain. Mm-mm. Itu karena apa waktu itu nggak jadi ke jamban gitu? Karena apa? Ya kayak bayangan-bayangan takut ada yang hal gitu. Padahal itu cuma cuma apa? Ketakutan Bayangan, gitu. bayangan. Yang dibuat aja. sendiri ya? Iya, jadi padahal mah nggak ada itu. Ada. Nah, Teteh saya dapat informasi, tapi mohon maaf ya. Mm. Katanya sekitar rumah Teteh itu hutannya masih sedikit agak angker. Itu benar nggak Teh? Teteh kan yang ditinggal di sini nih. Ini mah menurut orang-orang gitu. Ya kalau dulu-dulu mah masih sepi banget ya gitu. Kalau sekarang mah udah biasa aja sih. Udah nggak terlalu gitu, nggak Terlalu. terlalu sepi. Kayak dulu gitu. Dulu mah masih banyak yang gitu, banyak ular, banyak serangga gitu. Sekarang mah udah nggak sepi lagi gitu. Oh, berarti waktu kecil mah ini Teh kayak udah hutan belantara gitu Teh? Ya masih kayak hutan perawan gitu. Oh, kayak Sekarang mah udah pada banyak orang gitu kalau Banyak siang ditebang hari. juga ya, pohon-pohon banyak ditebang. Udah banyak yang sering beraktivitas di perkebunan lah gitu ya, intinya. Oh, iya. Jadi udah dibuka lahan ya. Udah Kayak- sebagian mungkin ada sawah juga ya Teh ya. Ya. Iya, Kalau dulu mah belum ada ya? iya sebelah sana mah sawah ada. Ada. Tuh, dari dulu sawah. Iya, iya. Sekarang mah banyak monyet gitu. Oh. Jadi susah kalau sawah itu. Oh, iya. Banyak monyet di mana tuh? Di sini Oh, di sini sering ada yang datang ke sini, ada pernah? sering. Ke rumah. Ke rumah. Iya keluar sekitaran sini. Tapi nggak sampai mengganggu atau apa? Ya kayak metikin sayuran itu. Ya, Merusak, tanaman gitu. merusak tanaman, sayuran ya. Iya. Oke, kita sambil ini Teh, sambil jalan deh, karena mungkin biar tidak terlalu jenuh nih penontonnya. Iya. Kita boleh. lihat-lihat sekeliling ini kan Teh. Sekeliling ini kan hutan nih Teh ya, dekat Iya. banget nih. Berarti yang ada keranya itu hutan yang ini Teh. Ya di bawah sana tuh. Coba Teh, kita ke sana sedikit Teh. Nah, ini kesininya selain udah dibuka lahan baru untuk sayuran ya Teh ya. Nah, itu masih hutan. Wah, pohonnya masih gede-gede banget Teh. Iya, iya. Nah, ini masih hutan. Suka main ke hutan itu enggak Teh? Enggak. Enggak. Oh, kirain Teh nyari apa ke hutan ke sana, enggak ya? Wah, luar biasa teman-teman. Teh Cucu lahir di sini dan sampai sekarang luar biasa pokoknya deh. Tinggal tanpa tetangga di sini ya Teh ya. Luar biasa. Nah Teh, selama 28 tahun pernah ngalamin kejadian yang mungkin Teteh tidak bisa dilupakan gitu, Mir, kejadian aneh yang Teteh ingat sampai sekarang? Kalau aneh enggak sih? Enggak. Kalau pernah nih di perjalanan ada perasaan merinding, ada sosok aneh gitu Teh? Enggak. Enggak. Heeh. Oh, Pernah sih paling saripnya kalau itu ya. iya, Bahasa Sunda. menjelang ini Biasa ya. aja. Sandekala gitu. Iya. Menjelang sandekala. Gimana? Ya kalau lewat dari sana ke sini biasa pulang. Biasa aja kalau Lewat makam itu ya? Oh. dulu mah waktu kecil jalan itu jalan Awi Teh, jalan setapak. Jalan setapak kan. Ada ke hutan sebelah bambu. sini jalannya tuh. Iya, Ada nggak? sebelah Bet- sana, sebelah sana. Jalan setapak kan itu hutan Teh. Berani ke situ? Berani aja. Wajib. Sekarang masih berani nggak? Masya Allah. Enggak ya? Masih sih kalau ke sana Iya, kalau kalau pakai kesana. motor. Iya, maksudnya ke sana ke jalan yang dulu sering dilewati sama Teteh, Iya. sekarang berani nggak? Ya berani aja kalau terpaksa. Terpaksa. Oh, terpaksa karena jalan sananya ditutup atau gimana? Jadi makin gede teh malah makin takut ya. Ya kalau siang hari berani. Oh, Nah, tapi Teteh, pernah nggak malam hari ini pulang dari mana gitu ya, melewati hutan sendirian, pernah nggak Teh? Enggak. 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 Oh. kalau lewat sana lewat kuburan pernah malam Paling maghrib ya. maghrib. Gimana tuh perasaannya ketika Cabut aja. Kabur ya. Aduh. aduh luar biasa nih Teh Cucu.
Bener-bener wanita pemberani nih. Selain cantik, pemberani, dan juga ya pokoknya luar biasa. Rajin juga. Teteh, nah sehari-hari di sini apa itu kan ngurus apa kelinci ya. Jadi teteh tiap hari ngambil rumput nggak? Iya. Tiap hari. Kelincinya Lagian rumputnya juga deket Kang di sini tuh, di bawah. jadi nggak terlalu jauh. Nggak perlu keluar rumah jauh-jauh ya teh. Masih sekitar rumah. Iya. Dan hijau juga. Kalau di daerah lain Kang ini udah agak gersang. Iya. Tapi kalau di sini masih hijau nih. Iya, soalnya sekelilingnya masih dikelilingi hutan nih rumah teh cucu ini. Hutan. Apalagi ke sini tuh masih ya boleh dibilang hutan ini perawan gitu ya. Leuweung. Oh, leuweung. Leuweung naon sih, leuweung gede. Leuweung ini ya Kalau hutan belantara itu kan terlalu terlalu ekstrim. ekstrim ya. Jadi Hutan aja masih sekali-sekali ada warga yang masuk ya. Emang masih Tapi jarang gitu ya Kang ya. Paling yang nyadap gitu ya. yang aktivitas ini aja. Iya. Oke, bisa dilanjutkan. Nah teh, itu saya mau nanya ini. Nah selama itu teteh sendiri pernah nggak ngalamin hal-hal yang mistisnya gitu selama di sini? Kalau yang dialami sama teteh sendiri gitu? Kalau saya sendiri nggak pernah. Nggak pernah. Paling gimana yang pernah dengar aja, apa maksudnya? Yang didengar sama orang-orang kan katanya informasinya banyak tamu yang datang ke sini nih teh. Tapi katanya beliau tuh banyak gangguan, kayak semacam ada yang memanggil kayak gitu. Iya. Itu benar ya teh? Iya benar itu. Gimana itu? Pernah nggak teteh mendengar ceritanya gitu? Cerita ada orang yang datang ke sini terus ada yang suara memanggil kayak gitu. Iya. Kira-kira kapan itu? Udah lama ya? Udah lama. Jadi ada tamu maksudnya gitu Iya, ya, datang ke sini. Iya, tamunya nanya ini teh jalan dari sebelah sini atau sebelah sana gitu kan. Oh. Ya. Terus ada yang Jawab. Jawab ke sana katanya gitu. Oh, gitu. Maksudnya nanya ke siapa itu ke? Enggak, kan tamu tuh enggak tahu jalannya itu ke bawah atau ke sebelah kalau datang dari sana ya. Ke kanan apa ke kiri gitu? Ya? Gitu. Nah, ini teh ke kanan atau ke kiri, yang jawabnya itu ada yang jawab, terus dia ke kanan gitu. Padahal nggak ada siapa-siapa kan? Nggak ada siapa-siapa. Oh jadi si tamunya itu mungkin ngomong sendiri gitu ya? Jadi bertanya sendiri lah gitu, ini bingung gitu, ini ke sini apa ke sini, tapi ternyata ada yang jawab. Tapi itu kejadian kayak gitu kira-kira sering apa gimana? Enggak sering, jarang. Tapi ada beberapa kali gitu, beberapa kali kejadian. Itu tamunya langsung yang bilang ke teteh? Iya, bilang, iya cerita tamunya. Ya, cerita, jadi ada yang ngarahin lah gitu ya, ada yang nunjukin jalan ke sini. Kalau ini teh, ada nggak tamu yang datang ke sini nyasar gitu ke hutan gitu teh? Ada nggak? Ya pernah, kayaknya pernah sih. Pernah. Itu nggak tahu arah gitu. Oh, Bukan iya. karena karena sesuatu atau diarahkan nama sosok nggak tahu gitu ya? sesuatu, nggak tahu arah aja gitu. Oh iya, dia sampai nyasar gitu. Iya nyasar. Dan akhirnya sampai teh Ya ke sini. sampai sini. Sampai justru setelah lama nyasar mungkin tanya-tanya sana sini akhirnya nyampe juga. Iya. Nah itu tamunya mungkin yang apel ke si tetehnya kalau yang nyasar ya. Tapi kan kalau yang nyasar mah berarti itu ya, benar yang itu. Tapi kalau langsung yang datang ke sini mungkin yang mau bersilaturahmi ke abah di sini gitu. Nah ini mah teh kan teteh di sini sendirian di tengah hutannya teh ya. Itu mohon maaf ini misalkan ada semacam yang mau silaturahmi dari seorang perjaka gitu teh. Ini harus melewati hutan gitu. Nanti kalau nggak berani dijemput tuh gimana teh ini? Masa gak berani ya? Harus berani ya. Harus berani ya? Lewat hutan, harus berani lewat makam ya. Itu mungkin salah satu. Itu. Tapi kan kalau yang namanya biasanya kan yang apel yang itu kan malam teh. Apa siang ke sini? Jam 8 juga udah pada tidur di sini Oh, mah. jadi harus siang, jadi harus ini mah. Oh, kalau gitu mah gampang atuh syaratnya. Ya. Dan harus berani intinya teh ya. Pokoknya jangan jadi penakut kalau mau silaturahmi ke sini kan. Tapi sekarang mah siang juga ada gangguannya di makam sana. Oh iya. Ada pakar. Ada Pakarta ya. Dia ada itu sebenarnya biar tidak terlalu seram kan Pakarta itu. Iya, betul. Jadi ada penghuninya sekarang. Itu dari bukan makhluk tapi
itu mah manusia. Oke, makasih banget nih buat Teh Cucu yang udah berbagi pengalaman kisah selama 28 tahun tinggal di sini ya Teh ya. Saya izin dulu mau lihat ke area sana Teh. Boleh. Nah, ini masih area makam hutan. Tuh teman-teman, hutannya benar-benar hutan belantara nih. Oke. Dan waktu kecil Teh Cucu ini suka bermain di sini yang masih hutannya, kata Teh Cucu tuh masih hutan perawan teman-teman. Nah, ini sebagian udah dijadikan area lahan pertanian ya, masih miliknya keluarga Teh Cucu ini teman-teman. Rumahnya di sana ya. Sekalian mau pamit kita ya. Terima kasih. Ini mas saya ada rezeki sedikit Teh buat Teteh. Oke, makasih. Makasih ya Teh ya. Bagus, guys. Iya. Teh, makasih. Semoga Teh Cucu sehat selalu ya, dan sama abahnya sehat selalu ya Abah ya. Dan saya pamitin dulu Teh. Assalamualaikum. Assalam. Oke, jadi seperti itulah obrolan saya dengan Teh Ucu yang tinggal tanpa tetangga, jauh kemana-mana, berada di area hutan teman-teman. Bahkan untuk ke mencari teman ngobrol aja harus ke kampung ke sana dan melewati hutan yang cukup rindang-rindang dan besar-besar pohonnya teman-teman. Oke, sekian saja penelusuran kali ini. Terima kasih sudah nonton. Kita jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.